Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di sini kita akan mengenal bagian-bagian drone beserta fungsi dari bagian-bagian tersebut. Drone sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menyebut sebuah kendaraan tanpa awak. Yang pada awalnya drone hanyalah sebuah fasilitas yang digunakan untuk pihak militer. Namun kini semua orang bisa menggunakannya untuk berbagai keperluan. Contohnya seperti keperluan pertanian, pemetaan, dan yang lain-lain. Sebagai kendaraan terbang tanpa awak, drone memiliki komponen atau bagian penyusun yang terhubung satu sama lain. Bagian-bagian drone ini memiliki peran dan fungsinya tersendiri hingga alat ini bisa terbang sesuai fungsi yang diinginkan oleh pengguna. Yang pertama, bagian-bagian dari drone sendiri adalah frame. Frame adalah kerangka utama sebuah drone. Umumnya kerangka drone terdiri dari dua jenis, yaitu kerangka 4 motor dan kerangka 6 motor. Pada jenis kerangka 4 motor, setiap motor saling terpasang menyerupai tanda tambah atau huruf X. Yang kedua yaitu motor. Motor sendiri menjadi salah satu bagian dari drone yang sangat penting untuk mendorong rotasi baling-baling. Komponen inilah yang meningkatkan kekuatan agar drone bisa terbang. Jumlah motor pada drone pasti selalu sama dengan jumlah baling-baling. Penggunaan motor harus sangat diperhatikan, baik pada parameter arus dan tegangan, kecepatan, kekuatan dorongan, dan efisiensinya. Selanjutnya, baling-baling. Baling-baling akan bergerak atas dorongan dari motor. Kerjasama antara motor dan baling-baling inilah yang sangat penting untuk dapat menerbangkan drone. Baling-baling sendiri berputar dengan arah yang berbeda. Pada drone 4 motor, 2 baling-baling berputar dengan arah berlawanan jarum jam, sementara itu yang 2 lainnya bergerak searah jarum jam. Selanjutnya, flight controller. Flight controller bisa diibaratkan sebagai komputer mini yang berperan sebagai pengendali utama untuk menerbangkan drone. Inilah yang bertugas untuk mengumpulkan sekaligus mengelola informasi terkait kecepatan, ketinggian, kemiringan, arah, dan hal lainnya. Alat ini juga berfungsi untuk mengontrol penerbangan drone agar tetap bisa berada dalam keadaan yang diharapkan. Yang kelima, radio controller atau RC. Untuk mengendalikan drone 4 motor dibutuhkan suatu pengendali jarak jauh menggunakan frekuensi radio. Nah, pengendali inilah yang dinamakan dengan radio controller. Pengendali ini membutuhkan receiver sebagai penerima dan transmitter sebagai pemancar. Receiver dipasang pada drone serta langsung terhubung dengan flight controller. Sementara itu, transmitter berada di tangan pengendali drone. Radio controller membutuhkan 4 kanal utama untuk berkomunikasi dengan drone. Masing-masing channel tersebut digunakan untuk mengendalikan lift, rudder, elevator, dan roll. Yang keenam, electronic speed controller. ERC. Komponen ini bertugas sebagai mengatur kecepatan motor pada drone. Cara kerjanya bermula saat flight controller memberikan sinyal untuk meningkatkan kecepatan. Sinyal ini kemudian diterima oleh ERC yang terhubung dengan motor pada badan drone. Jadi fungsi RC di sini adalah untuk menerjemahkan sinyal yang dikirim oleh flight controller untuk mengurangi atau menambah daya sebuah motor pada drone yang terhubung dengannya. Yang ketujuh, baterai. Drone tentu tidak lengkap tanpa adanya baterai. Komponen ini berperan sebagai sumber daya bagi drone. Baterai memasok energi melalui kabel distribusi listrik. Jenis baterai yang paling umum digunakan adalah LiPo atau lithium ion polymer, yang setiap sel memiliki nominal daya sebesar 3,7 volt.
Semakin besar ukuran drone, maka semakin besar pula daya baterai yang dibutuhkan untuk bisa menggerakkan motor-motornya. Setidaknya dibutuhkan sekitar 2-6 sel pada baterai drone yang akhirnya membawa daya listrik sebesar 7,4 sampai 22,2 volt. Yang kedelapan, kamera. Jika pengguna drone difungsikan untuk mengambil video syuting, maka harus ada kamera yang melekat pada bagian drone. Biasanya kamera yang digunakan untuk tujuan fotografi atau videografi menggunakan drone adalah kamera GoPro yang berkualitas. Namun bisa juga menggunakan kamera mirrorless yang bisa menghasilkan gambar lebih kualitas. Itulah bagian-bagian beserta tugas dan fungsinya masing-masing. Setiap komponen drone tentunya saling bekerja sama untuk bisa menerbangkan drone sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pengendali. Karena setiap komponen memiliki peran yang penting, maka penting pula untuk merawat seluruh komponen drone. Baik, sekian video yang bisa saya tampilkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman